Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil amya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rahmawan Arifin, SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium PEBI, dan juga yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo MSE selaku pemateri kita pada kegiatan praktikum pada pagi hari ini, dan juga teman-teman praktikum yang berbahagia. Perkenalkan, saya Niken Septiani, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal tahun 2022, selaku MC pada praktikum pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo SE, yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo SE, waktu dan layar Zoom kami persilakan. Matur nuwun, Niken. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sorry. Kayaknya ada Zoom ya. Sebentar ya. Suara saya aman ya, Mbak ya? Bagaimana, Pak? Suaranya aman ya? Aman, sudah aman. Siap. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertemuan kali ini akan sedikit singkat ya, karena ini kita dapat kabar lelayu ya, bapaknya ayahandanya Pak Dekan meninggal dunia, sehingga nanti mungkin kita agak cepat pertemuan kali ini ya. Oke. Siap. Baik, mohon izin langsung saya mulai teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sudah siap dengan smartphone-nya atau laptopnya masing-masing? Halo? Sudah pada siap? Smartphone? Sudah ya? Oke. Kalau sudah siap di smartphone-nya boleh buka iPod-nya teman-teman? Boleh dibuka ya, sambil dibuka. Oke, sekarang ketika teman-teman sudah masuk ke iPod, nah di situ ada teman-teman biasanya login dulu ya nih ya di iPod ya. Oke, di sana di bagian info kalian ada klik chart, boleh diklik chartnya.
Nah, nanti di bagian chart itu kalian ada bisa ketikkan di situ ya. Bisa kalian ketikkan sendiri masing-masing. Kalian mau cari pakai simbol saham apa. Misal kalian mau pakai Telkom gitu ya. Juga boleh. Atau kemarin ada yang Goto ya. Kalau boleh nih kayaknya agak menarik Goto nih. Boleh teman-teman ketikkan di atas yang di simbol chart itu. Ya, nanti kan ada kode ya. Kodenya silahkan dimasukkan Goto. Tokopedia ya. Oke, sudah berhasil? Mungkin ada oke, maaf nih kayaknya koneksi jaringan ya. Sudah tersambung lagi. Oke, baik teman-teman. Sorry, sudah bisa akses. Nanti tampilannya kurang lebih kelihatan. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kameranya juga agak blur sih. Jadi ini ya, Goto ya. Kalau kalian udah berhasil buka, nanti keluar chartnya. Goto. Nah, di sebelah sini ada tulisan Advance Chart. Kalian klik aja. Nah, Advance Chart-nya ntar kalau udah keluar, kalian udah enak. Kalau bisa diatur pakai yang miring ya. Nah, kalau bisa diatur miring. Nanti tampilannya kayak gini. Sudah berhasil? Ada yang belum? Atau mungkin ada yang bingung pakai iPad-nya? Halo, ada orang? Sudah berhasil? Atau ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah berhasil ya? Oke. Yang pertama, kalian klik di atas itu ada tulisannya indikator. Nah, indikatornya boleh diklik. Nah, silahkan yang pertama kalian klikkan MA ya. Kemarin MA, coba dulu MA-nya. Nah, untuk MA-nya ini kalian pilih sendiri-sendiri ya nih ya. Nah, kalian di sana bisa pilih panjangnya berapa nih? Mau berapa? Katakanlah kemarin 5 ya. Pilih 5. Itu bisa. Sudah berhasil kan? Tambahin MA-nya. Jangan lupa diklik 3 kali MA-nya, nanti diganti. Mungkin yang pertama dibikin 5, terus nanti ada 20, sama nanti ada yang 50. Oke, ada yang berhasil? Oke, ada yang ini enggak? Yang saat ini ikut Zoom, terus kalian juga pakai HP-nya buat iPod, ada nggak di sini? Satu orang aja. Boleh
di kolom chat mungkin satu orang aja. Ya, Mbak siapa? Ada satu orang aja boleh perwakilan dulu biar kelihatan berhasil atau enggaknya. Atau mau ditunjuk nih, disebutin namanya secara acak nih. Nah, yuk. Ada nggak perwakilan satu kelas? Mungkin kelas MBSA perwakilan satu aja. Siapa nih? MBSA nih. Nih ada MBS 3D nih, Mbak Ananda Isnaini. Ada. Oh, ini Mbak Salma. Oke, Mbak Salma. Coba itu kepencet. Oh, kepencet. Kirain udah siap. Oke. Adik ada 3A. Boleh berkenan satu aja, biar agak cepat kita. Ya gini aja, kalau gitu, ini saya kasih contoh sekali lagi, tapi pakai Yahoo Finance. Terus nanti habis itu saya minta perwakilan, monggo siapapun boleh, satu orang aja, nanti habis itu buat analisis ya. Oke. Oke, boleh minta perhatian teman-teman sekalian dulu ya. Kita analisis satu saham dulu sesuai apa yang saya sampaikan kemarin. Nanti biar teman-teman bisa ada gambaran. Oke, yang pertama ini kita pilih dulu sahamnya. Di sini kita contohkan Goto ya. Kemarin tuh kayaknya kok ada tanda-tanda dia mau naik gitu ya. Oke, yang pertama Goto. Nah, boleh kalian catat juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Yang pertama kita set dulu sahamnya. Sudah tampil kayak di depan teman-teman sekalian ya, kita set selama 3 bulan. Jangan lupa dibikin candle, intervalnya 1 hari, terus kemudian kita set, kita coba dulu. Ini grafik selama 6 bulan, nah, terus naik lagi dan sekarang habis jatuh, nah ini kayaknya mungkin naik lagi. Oke, kita langsung coba tambahkan indikator. Yang pertama itu Oke, yang pertama moving average kita set dulu 50 warna merah. Kayak kemarin ya. Berikutnya kita set lagi selama 1 bulan 20 warna kuning. Sama yang terakhir untuk selama 5 hari ya. Kita set warna hijau. Oke, sudah muncul di depan teman-teman sekalian ya selama 6 bulan ketika perpotongan. Oke, di sini ada warna hijau jatuh melewati warna kuning, akhirnya harganya jatuh sampai sekarang. Nah ini, yang perlu diperhatikan di sini ternyata ada garis hijau sudah narik ke garis kuning. Nah kita perjelas. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak kelihatan, diperjelas dengan monnya ini diperkecil lagi. Katakan kita buat 1 bulan. Nah di sini 1 bulan terlihat mulai ada perpapasan ya, hijaunya mulai mau nyentuh yang kuning, tanda-tanda mau naik. Yang kedua, teman-teman bisa perhatikan volumenya. Volumenya orang yang mau beli banyak nih, sudah mulai tinggi. Nanti tanda-tanda akan ada kenaikan pembelian ya. Nah, terus berikutnya kita tambahkan yang baru lagi. Nah, kemarin sesuai informasi ya, kita tambahkan yang namanya indikator baru yang namanya MACD. Nah, MACD gimana? Katakanlah kita biarin saja. Di set 12, 26, dan 9 ini biasanya udah set normal dari sistem, jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, sinyal MACD itu katakanlah di warna ungu ya, terus signalnya ini ada warna orange, ini didiemin aja, kita coba set aja langsung di save. Nah,
muncul gambar baru di sini, di bawah ya, MACD-nya. Kita akan set dulu 3 bulan biar agak gede gambarnya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, MACD ini biasanya indikatornya agak telat atau agak terlambat. Cuman di sini sudah kelihatan. Sudah kelihatan lagi 6 bulan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ketika warna sinyalnya tadi kan MACD itu sinyalnya di warna ungu. Nah, ketika warna ungu melewati garis warna orange ataupun ini ya, naik ke atas, maka harga juga ikut naik ke atas. Ini yang perlu teman-teman garis bawain. Sama persis penerapannya kayak yang MA kemarin. Kalau ada potongan yang warna hijau yang selama 5 hari itu, selama 1 minggu, dia lebih tinggi daripada selama harga 1 bulan, maka harga kemudian akan naik ke atas. Nah, begitu pula sinyal MACD, dia kalau misalnya dia sudah berpotongan, ya, warna ungu sudah berpotongan dengan warna kuning atau orange ini, dia naik ke atas, maka harga akan naik ke atas. Seperti ini kalau kalian garis ke bawah. Nah, kalian lihat di sini titiknya, dia akan sedikit terlambat. Nah, oke. Nah, ini ya, ini ada perpotongan di sini. Nah, dia ternyata sudah potong, naik, maka harga ikut naik ke atas. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Ini ada warna ungunya, dia perpotongan. Nah, dia turun ke bawah, maka harga ikut turun ke bawah. Seperti cerminannya MA yang kemarin. Jadi di sini teman-teman sudah dapat 2 buah indikator bantuan yang menyatakan bahwasanya kalau misalnya nih, warna hijau udah nyentuh warna kuning, turun ke bawah, maka harganya bakal jatuh ke bawah. Maka dibuktikan benar nggak sih? Nah, buat mengkonfirmasi maka perlu indikator yang lain. Nah, di sini ada salah satunya MACD, dia buat bantu konfirmasi. Nah, jadi kayak misalnya itu kayak kalian tuh lagi diskusi. Nah, waktu diskusi ada yang mendukung, katakanlah sudah di tahap voting. Kira-kira dari 3 orang nih, yang 2 udah sepakat, yang 1 menolak. Katakanlah di sini MACD ini buat ngebantu CMA buat konfirmasi harganya itu bakal naik atau turun. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini warna ungu berhasil turun ke bawah, memotong garis kuning. Nah, di sini berbarengan kalau teman-teman lihat garis ya, yang memanjang, lihat garis hijau dan kuning yang di MA, turun ke bawah, maka yang di bawah juga sama MACD-nya. Oke, gitu. Nah, di sini juga MACD sudah konfirmasi kalau harga bakal naik. Oke, biasanya kalau dapat yang kayak gini, ini berarti tandanya sinyal untuk membeli. Nah, ketika sudah ada konfirmasi, oh harganya bakal naik nih, mungkin trennya bakal naik. Nah, di sini ada sebuah sinyal yang menyatakan, oh ini yang bagus untuk kita beli sahamnya nih. Kemungkinan naik. Nah, gimana kita konfirmasi ke indikator yang berikutnya? Nah, di konfirmasi berikutnya, sebelumnya Mbak Niki, Bagaimana, Pak? teman-teman dapat modul nggak ya? Sudah dapat. Oke. Nah, mungkin kalau thank you Mbak Niken. Nah, kalau teman-teman buka di modul yang halamannya 100 berapa nih? 102 ya. Nah, kita hari ini akan praktik langsung analisis teknikal di halaman 102 itu. Nah, di sana salah satunya ada indikator yang dipakai, ada EMA ya. Di sini ada EMA eksponensial ya. Oh, ternyata di sini tidak menyediakan. Oke, kita akan coba langsung skip pakai Bollinger Band ya. Nah, di sini ada Bollinger Band, teman-teman bisa pilih aja, diklik langsung. Nah, katakanlah kita set sesuai dengan yang ada aja. Jadi biar teman-teman nggak bingung, intinya langsung kita save aja Bollingernya, periodenya langsung 20 per 1 bulan. Kita set. Nah, di sini akan ke garis langsung. Jadi sebenarnya Bollinger Band ini juga membantu teman-teman. Nah, jadi buat tanda support dan resisten juga. Jadi ketika sebuah saham candle-nya ini menyentuh titik yang garis bawah Bollinger-nya ini,
dia pasti akan mantul ke atas. Begitu juga sebaliknya, ketika dia udah menyentuh batas garisnya ini, maka dia akan turun ke bawah. Ini persis kayak titik support dan resisten yang kita pelajari kemarin. Jadi kalau teman-teman bingung nih mau bikin garis support sama garis resisten, cukup bisa teman-teman klik indikator, pilih Bollinger, nanti juga bisa bantu teman-teman buat analisis kapan itu di titik resisten dan kapan itu di titik support. Nah, sekarang, ternyata nih setelah kita cek bareng-bareng di Goto ini, kita pakai MA, kita pakai MACD, terus selanjutnya pakai Bollinger ya. Nah, ternyata ketika pakai Bollinger, nah dia sudah nyentuh di titik resisten ya, udah hampir titik resisten nih. Nah, cuman perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya nanti dijebol naik ke atas, nah bisa jadi ini Bollingernya akan berubah juga, akan naik lagi kan. Kalau misalnya ini nanti berhasil dijebol naik ke atas. Nah, ini untuk Goto, info buat teman-teman, bahwasanya kan tadi yang pertama MA-nya nih sudah konfirmasi nih, kayaknya nih hijaunya udah berpapasan nih, kayaknya mungkin di hari Jumat kemarin pas tanggal 11/11, entah Goto ngasih diskon besar atau apa ya nih di Tokopedia ataupun Gojek. Nah, itu ada pembelian yang sangat besar di sahamnya, sehingga ada perpotongan garis hijau dan kuning nih kayaknya udah konfirmasi naik. Jadi ini kemungkinan habis ini minggu depan mungkin bisa jadi naik. Atau mungkin bisa jadi turun dengan konfirmasi Bollinger yang bisa natap jatuh ke bawah. Oke, nanti kita ya lebih lanjut mungkin kita cek di hari Senin minggu depan kira-kira pasar akan naik atau turun. Cuman kalau lihat dari volumenya, ini kok kayaknya volumenya baru naik nih, si Goto ini. Sama MACD udah konfirmasi naik, yang kedua MA-nya juga udah konfirmasi naik, di Bollinger Band ini juga udah konfirmasi, dia sudah di titik resisten, cuman kita perlu garis bawain bahwa resisten bisa dijebol. Gitu. Terus, oke, yang kalau dari sisi di modul itu ada ini ya, ada MA, ada volume sama Bollinger Band. Nah, saya pengen nambah satu, teman-teman. Saya itu tertarik sama RSI, tapi periodenya 2 minggu aja. Nah, RSI ini biasanya itu cuma satu garis, kayak teman-teman lihat ya di bawah ya. Cuman dia tuh garisnya tuh kalau udah dia naik atau turun, nah dia nanti ada yang up-nya 80, yang bawahnya 20. Nah, ketika nanti dia ada nih, garis cara bodohnya gini, kalau kalian lihat garisnya naik, nah berarti harganya baru mau naik. Ini dia udah konfirmasi nih, ada kenaikan nih. Nah, berarti dia juga senada dengan volumenya pembeliannya baru naik juga. Nah, naik. Jadi ada kemungkinan saham ini kemudian bakal naik. Oke, gitu. Ada 4 indikator. Yang pertama MA, 2 MACD, 3 ada Bollinger Band, yang terakhir ada RSI. Cuman ini nggak paten ya. Ini banyak banget metode analisis yang bisa teman-teman gunakan. Cuman kalau saya yang penting teman-teman paham, yang pertama MA dulu, yang kedua Bollinger Band, yang ketiga MACD. Dah, 3 itu aja cukup untuk menentukan kira-kira bagaimana kalian harus kapan mau beli dan kapan mau jual. Nah, ini salah satu studi case di saham Goto, konfirmasi kenaikan harga habis ini sudah terkonfirmasi, kemungkinan trennya bakal naik. Cuman balik lagi kita juga harus hati-hati, bisa jadi pekan depan ada penurunan. Kalau misalnya konfirmasi Bollinger Band ini benar, bisa jadi nanti harga ada pembalikan turun, atau juga bisa jadi dia malah nembus titik resistennya. Titik resisten itu titik atas nih ya. Nanti bisa jadi dia tembus, dan itu berarti tandanya trennya sudah naik. Dan kalau sudah konfirmasi itu, maka bisa jadi itu titik di mana teman-teman bisa beli nih, karena konfirmasinya sudah naik. Oke, sekarang kita langsung aja. Di sini teman-teman, saya minta jujur aja, kira-kira teman-teman di sini sekalian kesulitan nggak pakai iPod-nya? Monggo nih dari 241 ya, 40 ya, sama saya juga. Kira-kira nih teman-teman yang buka iPod, kira-kira kesulitan nggak buat pakai cat-nya? Ayo, coba. Kalau nggak mau speak up, unmute, bisa juga
via chat, kira-kira kalian kesulitan nggak sih pakai aplikasi iPod? Yuk, boleh di komen atau juga boleh langsung speak up, boleh. Intinya kita diskusi bareng aja ya. Pertemuan kali ini intinya buat analisa teknikal. Karena kalian habis ini, sorry saya tanya ke Mbak Niken lagi. Mbak Niken? Baik, Pak. Ya. Mbak, ini buat mereka, kalau nggak salah nanti ada ini ya, ujian trading ya? Iya, tadi Ya. ada ujian training. Iya, ujian trading nanti boleh berapa hari Mbak dikasih waktunya? Itu belum ditentukan, Pak. Belum ditentukan ya? Oke, berarti nanti intinya ada konfirmasi dari pihak penyelenggara praktikum bahwasanya nanti teman-teman ini akan ada ujian trading ya? Dan juga nanti diminta memaparkan kenapa beli saham itu, benar ya? Iya. Oke, oke. Baik, buat teman-teman sekalian nih, mumpung ada waktu, kira-kira teman-teman ada yang di kapan waktu kalian mau beli dan kapan kalian mau jual saham, pakai indikator MACD, MA, sama Bollinger Band. Mumpung masih di dalam pertemuan. Monggo, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin ada saham yang mau dicek juga boleh nih. Biar bareng-bareng aja. Kalau memang ada kesulitan pakai iPod-nya, kalian juga banyak bisa pakai aplikasi yang gratisan ya. Nggak harus melulu pakai iPod juga. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin ada saham yang mau dicek juga boleh. Ya, kemarin bisa ketik di kolom chat. Karena kemarin kan baru MA nih, sekarang udah ada konfirmasi pakai MACD sama Bollinger. Monggo. Ada nggak dari teman-teman nih? Oke, ini Mbak Halimah Nur Afifah. Raffi. Oke, Raffi saya juga belum tahu nih. Raffi apa ya? Kita cek. Ada nggak sih? Raffi. Wih, itu kode apa ya Mbak? Belum ada nih, Raffi ini. Asri. Sorry, Raffi saya nggak ketemu ya nih. Atau saham yang baru mau IPO? Oke, kita coba di Asri ya. Mbak futsal. Mas Sabar ya nih ya. Nah, wah, ini bumi kayaknya ada yang mau nyari bumi. AS, tadi kita cek dulu. ASFI. Jika Alam Sutra ya. Kayaknya ada yang suka real estate ya. Udah naik 1,79. Oke, ini bisa dibikin full screen ya. Cek dulu. Yang pertama kita cek historinya dulu. Dibikin maksimal. Ya, ini Alam Sutra asli. Jadi asli itu selama periode maksimal ya dari tahun 2008 sampai tahun 2022 nih. Kalau teman-teman cek dia sempat tinggi-tingginya di tahun 2013. Di sini bisa dicari informasinya juga biar teman-teman tahu informasi tahun 2013 asli ada apa. Jadi di sini intinya teman-teman bisa dapat informasi bahwa pernah asli itu mencapai level 1030 ya. Nah, di sini sekarang ada di level 106 berapa nih? Sudah sampai di sini ya intinya. Sempat turun, sekarang kayaknya mau ada kenaikan. Kita cek lagi level maksimal langsung ke 3 bulan. Yep. Nah, Mas Sabar ya nih ya. Oke, Mas Sabar nih kayaknya kemungkinan besar sudah konfirmasi Mas. Ternyata harganya itu sudah naik. Mas Sabar ada Mas Sabar? Ada, Mas. Ada. Udah beli asli ya? Iya.
Belinya di mana kemarin? Harga berapa? Harga 16.900. 16.900. Oke. Oh, di sini ya. Berarti pas konfirmasi naik nih, berarti nih pas belinya ya. Atau mungkin di sini? Tanggal berapa, Mas? Tanggal. Oktober ya? Iya, Oktober. Oktober. Oke, rata-rata Oktober. Oke, di sini setelah dicek Oktober ini ya, dia ternyata nih Mas, yang pertama yang kita pelajari kemarin ada MA ya. MA 5 hari sudah nyentuh MA selama 1 bulan, ya otomatis harga akan naik. Nah, dia di sini dikonfirmasi, Mas. Jadi jenengan buat ngecek lagi harga sahamnya itu, kemudian bisa pakai Bollinger ini. Sudah kebentuk di layar teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, ini ada Bollinger ya, Mas. Ada garis. Nah, ini di sini yang menyentuh titik supportnya, titik resistennya, sorry. Makanya dia harganya turun ke bawah. Cuman ternyata dia masih di hold. Nah, di sini warna hijaunya masih, nah ini kan nggak kelihatan nih. Nah, jenengan kalau mau diperbesar untuk ngecek itu pilih 1 bulan, ini kan 3 bulan. Nah, di sini ternyata warna hijaunya masih lebih tinggi daripada warna kuning. Jadi dia masih stay, harganya bakal naik ya, belum ada tanda-tanda buat turun. Nah, konfirmasi benar nggak sih? Nah, buat konfirmasinya, jenengan cek lagi di MACD-nya. Nah, di MACD juga sama nih, warna ungunya masih belum perpotongan mau turun ke bawah. Jadi harganya Alam Sutra ini juga masih ketahan, dia bakal stay di harga itu karena dia belum ada tanda-tanda buat nyentuh ada garis pemotong ke bawah ya. Jadi warna hijaunya belum sentuhan sama orange ke bawah. Jadi kemungkinan harganya juga masih aman. Terus yang kedua, ini juga dari RSI-nya konfirmasi juga titik pembeliannya juga masih aman. Dia masih ada garis buat naik ke atas ya. Jadi di sini kesimpulannya Asri saat ini masih stay tune, harganya masih standby aja. Nah, ini harapannya gini ya teman-teman, nanti kayak Mas Sabar bisa ngecek sahamnya juga. Nah, yang di sini Alam Sutra, di sini kesimpulannya harganya masih stabil di harga 17.000 ya. Kemarin ditutup di harga 17.100. Berarti udah untung ya Mas ya? Untung 2.000 ya. Oke. Nah, di sini nanti tetap kalau misalnya jangka panjang berarti bisa di hold dulu sampai berapa waktu ke depan. Kali aja nanti syukur-syukur ada momen dia bakal naik ke atas lagi. Oke, gitu. Yang pertama MACD-nya masih konfirmasi naik karena belum ada perpotongan ke bawah. MA-nya juga masih naik. Oke, itu Mas Sabar. Ada saham lain Mas Sabar selain Asri yang dibeli? Baru cuma Asri. Oh, cuman Asri, ya. Oke. Sedikit saran buat teman-teman sekalian, kalau bisa kalian itu punya yang namanya disertifikasi atau disertifikasi ya. Intinya itu kalian punya aset untuk pengamanan. Jadi ketika Asri ini baru turun, nah kalian punya satu saham lagi yang itu naik. Jadi average supaya kalian nggak rugi. Atau kalian stay aja di situ. Oke, gitu ya. Mungkin karena saldo awal ya, mungkin jadinya kebanyakan belinya satu saham ya. Oke. Oke, siap. Gitu Mas Sabar. Makasih, Kak. Siap Mas. Nah nanti ketika jenengan mau beli, nanti kalau udah mau ada praktik trading, bisa juga diterapin MA ini ya. Ini cara paling gampang banget. Yang paling standar itu di set 5, 20 sama 50. Yang penting warnanya terserah jenengan, enaknya warna apa. Nah nanti ada Bollinger itu buat bantu teman-teman. Jadi kayak Mas Sabar misal nih kemarin beli di harga 169.000 ya Mas. Nah katakanlah jenengan waktu buka, sempat pakai Bollinger sudah konfirmasi dia nyentuh harga nih di sini 100. Nah jenengan bisa jual katakanlah. Oh udah dapat untung sebesar berarti berapa tuh? Di sini kan 177 ya. Berarti dapat dari 69 berarti Rp8.000. Nah Rp8.000 lumayan, dapat 8.000 ya. Dapat es teh sama nasi kucing lumayan. Oke, nanti bisa juga di waktu turun nanti dibeli lagi. Oke, gitu dulu untuk yang Asri.
Berikutnya ada apa lagi nih? Oke, Mbak Rifatu mau ada Alam Sutra ya. salam? Alam Sutra. Apa Mbak? Erva? Oke, kita coba dulu ya. Ini yang di kolom chat ada BRMS Bumi. Ini teman-teman tahu Bumi nggak sih? Kalau Bumi itu pernah ada something, udah pernah tahu ya? Oke, sudah terlihat di layar teman-teman sekalian. Ini ada Bumi. Ya, ini kalau sudah nyimpen dia otomatis ke record. Oke, ada Bumi. Nampaknya ada niat gejolak ya. Oke, yang Bumi siapa nih? Namanya nih, Bumi. Mbak atau Mas nih? Ananda Isnaini, ada Mbak Ananda Isnaini atau Mas nih? Ananda Isnaini 3D. Ananda Isnaini ada? Ada, Pak. Ada, oke. Mbak Ananda, kemarin beli di harga berapa Mbak? Pas lagi naik nih. Halo, Mbak Ananda? Oke. Mulai kita cek bareng-bareng ya. Ini grafik selama 6 bulan dari Bumi. Setelah dicek, ternyata memang ada perpas-pasan. Warna hijaunya sudah sangat tinggi sekali sampai di bulan September pertengahan. Tepatnya di tanggal 9 dia sudah mencapai puncak. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat ya, ada dia udah titik supportnya, dia ada pembalikan karena udah ngelewatin garis Bollingernya, dia turun ke bawah. Nah, kemudian di sini dia nyentuh garis Bollinger lagi, dia mantul ke atas. Nah, ini nyentuh lagi, turun. Jadi garis Bollinger ini sekali lagi saya sampaikan, ini bisa digunakan sebagai acuan titik support maupun titik garis support dan resisten. Jadi kalau teman-teman bingung bikin garis sendiri, kalian bisa pakai indikator ini buat bantu teman-teman kapan sih waktunya beli dan kapan waktunya jual. Nah, contoh paling gampang, kalau kalian sudah nyentuh titik garis Bollinger, katakanlah di sini kemarin kalian bisa jual. Berarti kan ini sudah harga paling tinggi sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian ketika kalian beli di sini, maka ini udah titik yang paling rendah untuk teman-teman beli di beberapa bulan yang 2 bulan yang lalu ya. Dan sekarang sudah mulai tinggi. Nah, kalau teman-teman bisa beli nih pas di waktu ini ada garis perpotongan di sini. Ini adalah sebuah garis konfirmasi. Nah, katakanlah sudah beli di sini nih. Nah, kalian sangat beruntung sekali karena kalian keuntungannya sudah lumayan. Ini ya. Intinya ada garis hijau, nembus garis merah dan garis kuning. Nah, di sini sudah konfirmasi bahwa dia harganya akan naik dan sampai sekarang juga bisa kita zoom ke 3 bulan. Nah, di sini kalau kelihatan garis hijaunya masih lebih tinggi dari garis kuning maupun merah, sehingga trennya masih stay untuk naik ya. Atau mungkin bisa juga sideways, tapi dia masih di rentang harga yang masih aman-aman saja. Dan trennya juga masih naik. Kalau teman-teman lihat di 6 bulan, maka trennya baru tren naik ya. Nah, kalau kalian garis selama 3 bulan, mungkin trennya akan berubah jadi tren sideways. Kalem. Masih di rentang harga yang sama. Nah, oke. Berikutnya kita cek dulu di MACD. MACD-nya nggak kelihatan ya ini ya. Kita zoom lagi di 1 bulan biar kelihatan. Oke, ternyata MACD ada konfirmasi turun. Nah, ini ada perpapasan warna sinyal ungu berpapasan dengan warna kuning turun, dan pembuktiannya adalah ketika perpapasan kan di sini nih, maka sinyalnya sudah warna merah. Jadi chartnya mau merah, ada penurunan harga. Cuma di sini ada konfirmasi dia masih stay ya warna hijaunya nih. Mbak siapa tadi ya? Bumi, Mbak Ananda Isnaini. Oke Mbak Ananda, ini dia masih warna hijaunya masih stay tune, naik di atas. Nah cuma di sini saya konfirmasi dari MACD-nya ini kok agak masih standby mau turun ya. Jadi emang harus berhati-hati.
Jadi nggak semua indikator bisa menyatakan hal yang sama. Jadi di sini MACD-nya turun. Dan RSI-nya juga ini kayaknya ada garis turun. Nah ini ada fakta kemungkinan ini bisa jadi nih nanti chartnya itu akan nyentuh titik resisten dan kemudian akhirnya akan terjadi pembalikan harga turun ke bawah. Nah ini mungkin Mbak Ananda Isna ini bisa berhati-hati, nanti pekan depan bisa jadi ada pembalikan harga karena nyentuh titik resisten ya. Nah, jadi suruh berhati-hati aja. Nah, di sini teman-teman intinya kapan harus beli dan kapan harus jual. Yang pertama di sini ada konfirmasi bahwa harga masih bisa trennya naik ke atas. Cuma juga harus dilihat volume di hari Jumat kemarin banyak yang ngejual saham. Cara paling gampang teman-teman perhatiin, biasanya itu ada pola. Pola kalau hari Senin kebanyakan pada beli. Kalau hari Jumat kebanyakan pada jual. Makanya kadang-kadang bisa jadi IHSG itu ditutup di hari Jumat tuh kok warna merah. Bisa jadi. Dan bisa juga ada beberapa saham yang malah dibeli. Nah, tapi kebanyakan biasanya memang pola yang terbentuk kadang-kadang Senin pada beli, terus Jumat pada jual. Nah, biasanya teman-teman mau ngecek itu bisa pakai aplikasi RTI. Nanti dia punya reportnya selama 1 bulan gitu di warna merah atau warna hijau. Oke, gitu Mbak Ananda Isna ini. Nanti kalau dengan kapan mau beli dan kapan mau jual, mungkin saat ini kalau Mbak Isna ini belinya di harga apa nih? 13.000 ya. Berarti saat ini sudah untung sampai ke angka, wah udah lumayan banget nih, 50 ribuan untungnya ya. Jadi kalau mikirnya jangka panjang mungkin bisa di hold dulu sambil lihat laporan keuangan Bumi kira-kira dia bagus atau enggak. Kan kadang-kadang Bumi ini dulu sempat kena masalah dulu ya, dulu banget tapi beberapa tahun yang lalu dia kayak saham gorengan. Jadi ya harus berhati-hati aja. Memang harga rentang belasan ribu ini kadang-kadang gejalanya dibuat gorengan sama orang ya. Gorengan itu artinya sahamnya tuh kayak diolah gimana caranya naik, nanti juga bisa dibikin anjlok, seanjlok-anjloknya. Jadi harus berhati-hati kalau investasi di saham yang memang bukan saham blue chip ya. Oke, itu mungkin saya mau tanya dulu sebelum Terima nanti kasih, kita Pak. akhiri. Oke, Mbak Isna ini ada yang nemu chart unik nggak kayak Goto tadi di awal? Mungkin yang teman-teman beli. Ada yang minta waskita. Kita cek waskita. Ya, waskita juga baru konfirmasi mau naik. Ini ya ternyata ya di 3 bulan terakhir signal MACD sudah konfirmasi naik, signal RSI-nya naik dan juga ini warna hijaunya juga sudah tembus. Kita cek di 1 bulan terakhir. Ya, sudah konfirmasi naik. Biasanya kalau kayak gini-gini nih sudah tanda-tandanya orang-orang pada mulai mau beli biasanya. Atau orang-orang belum sadar akhirnya belum pada beli. Tapi kalau kalian udah sadar, kayaknya mas kita lumayan nih rekomendasi buat beli. Tapi saya nggak berani bilang, ini intinya saham ini sudah konfirmasi mau naik ke atas. Oke, saya mau lihat nih 1 tahun terakhir. Waskita ternyata di harga yang lumayan ya. Dulu pernah di harga segini nih. Kalau sampai ke harga ini lagi kan lumayan ya untungnya. Tuh, 600. 500. Oke, siapa sih mas kita? Jadi kepo nih. Mbak Laili Munfiah. Ada Mbak Laili? Mbak Laili Munfiah MBS 3C. Iya, Pak. Oke, Mbak Laili beli di harga berapa, Mbak? Ini sebenarnya belum beli. Kemarin belinya asri, terus tadi udah ada yang ditulis di kolom komentar. Misalkan kalau mau beli lagi gitu, yang kira-kira yang profitnya bagus itu yang bagaimana? Oke, kalau berbicara prospek, yang pertama saya balik ke tujuan investasi teman-teman ya. Yang pertama, mau jadi investor atau mau jadi trading atau trader ya.
Kalau trader itu biasanya kan lebih ke jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek itu berarti kan mau nggak mau emang harus meluangkan waktunya. Jadi paling nggak setiap seminggu sekali atau mungkin sehari sekali, mungkin pas waktu jam istirahat, katakanlah jam 12 atau mungkin pas penutupan buat ngecek. Ya sekedar mau ngecek aja harganya. Nah, terus nanti juga Mbak, siapa tadi? Mbak Laili ya? Oke, Mbak Laili juga nanti kalau misalnya dapat materi dari Pak Saki ya mungkin nanti ya kalau ada cara untuk automatically buy sama automatically sell. Jadi kan kita ada robotnya tuh, robot yang bisa nentuin ngeset harga kapan mau beli sama kapan mau jual. Nanti juga bisa bantu teman-teman kalau misalnya nggak bisa mantengin terus. Nah di sini kalau rekomendasi saya nggak berani bicara banyak, cuman kalau melihat dari indikator yang kita lihat bareng-bareng ya, di sini yang pertama Mbak Lili, dia sudah ada nyentuh titik ini udah mantul nih, dia mau nyari titik resisten yang baru. Terus yang kedua, di sini lagi-lagi beruntung banget MACD itu udah konfirmasi. Biasanya kalau MACD itu udah konfirmasi berarti memang itu harga baru naik. Nah, bisa terbukti di mana? Nah, di sini nih. Di sini harganya udah ada pembalikan. Jadi kemarin kalau misalnya beli di sini nih untung nih. Cuman di sini nih sudah konfirmasi lagi kalau harganya bakal naik dan juga volumenya kan udah mau naik nih yang beli. Jadi di sini kalau ada garis kayak gini nih udah perpotongan, kita zoom aja di 1 bulan. Ternyata memang baru konfirmasi kemarin tanggal 11 ya. Nah, ini baru konfirmasi naik, Mbak. Nah, kalau misalnya kurang yakin, bisa ditunggu di pekan depan kalau mau beli. Tapi disclaimer on, kadang-kadang dia kalau nyentuh titik supportnya terus dia balik juga harus berhati-hati. Nah, di sini kan Bollinger Band sebagai pantauan ya. Nah, ini kira-kira jauh nggak nih? Bakal nyentuh garis ini nih, garis yang sini nih. Kalau dia masih jauh, bisa rekomendasi beli dulu. Gitu. Nah, biasanya kalau metode yang saya pakai, itu jenengan cara paling gampang tentukan dulu. Katakanlah mau untung, oke. Tentuin target keuntungan dan tentukan target loss-nya. Jadi yang pertama nih, misal di harga sekarang, ini harganya di harga 474 ya, berarti 47.400. Oke, kita lihat rekod masa lalunya, mundur. Nah, di masa lalu dia sempat kita bikin realistis. Pernah dia sampai mencapai di titik 57.500. Oke, dia pernah nyampe ke titik itu. Cuman dalam waktu dekat, kayaknya kan nggak mungkin sampai sini. Ini aja kan polanya ini mulai dari September sampai November. Berarti Oktober, November, 2 bulan. 2 bulan dia turun. Nah, bisa jadi investasi itu juga baliknya butuh waktu yang tidak sedikit. Nah, katakanlah dia pernah nyentuh di angka 57.500. Oke. Nah, 57.500. 47 kali 57. 10.000 rupiah. Nah, jadi Mbak Laili sudah tentukan bahwa dia mungkin polanya nggak mungkin kan dia akan terus turun. Nah, dia juga pasti bakal ada pembalikan naik. Berapa sih kemungkinan pembalikan naiknya? Bisa jadi di sini ada garis perpotongan awal ya. Nah, di sini ada 57.000. Jadi mungkin aja nih setelah garis perpotongan ini dia bakal menyentuh di harga 57.000 rupiah. Kapan waktunya? Saya juga nggak tahu. Bisanya itu dipantau dan juga jangka panjang. Butuh waktu yang nggak sedikit. Intinya harus dipantengin. Terus bagaimana dengan loss-nya? Tentunya juga harus dicek ya. Nah, di sini kita cek dulu selama 6 bulan terakhir. Ternyata harga terendahnya itu ada di yang kemarin. Di sini, 46.000. Jadi kalau misalnya loss pun Mbak harus nentuin di harga sini, 46.000. Kalau kalian lihat garisnya nih ya. Nah, maka loss-nya kemungkinan di 10.000. Jadi kalau teman-teman sudah nentuin keuntungannya berapa, jadi kalau udah nentuin itu jangan greedy. Bisa jadi nanti ada pembalikan jatuh lagi ke bawah. Jadi sudah tentuin katakanlah target keuntungan. Oh, dulu pernah nyampe di angka 57.000 nih. Oke, apalagi sekarang sudah konfirmasi harganya naik. Bisa jadi. Nah, buat konfirmasi teman-teman, oh bisa buat panduan, oh ini bisa nih buat dibeli. Cuman disclaimer on, bisa jadi dia ada pembalikan harga.
Cuman kalau dari konfirmasi di sini yang pertama MACD, dia masih belum ada tanda-tanda warna ungu buat jatuh nyentuh ke warna kuning ke bawah ya. Nah, jadi kemungkinan harganya juga masih bakal naik. Terus juga di sini RSI-nya juga titik kembaliannya juga masih naik. Dan di satu sisi juga ini dia masih di Bollinger Band-nya, dia masih berada di posisi tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah itu kan dia masih aman nih. Berarti paling minimal kan dia nggak turun kalau di tengah-tengah. Apalagi ini ada konfirmasi naik perpotongan ke atas, ini bisa jadi harganya bakal naik. Oke, gitu Mbak Laili. Ini bukan saya rekomendasiin buat beli. Ini terus terang beruntung bisa nemu chart ada perbatasan langsung. Nah, gitu Mbak Laili. Nanti kalau Mbak Laili mau beli, kalau sudah praktik trading, bisa diterapin yang pertama MA, Bollingernya sama MACD-nya ya, buat konfirmasi Mbak mau beli kapan. Kayak gitu Mbak Laili, ini udah keren sih bisa nemu grafik yang kayak gini nih. Ini termasuk grafik yang keren kalau menurut saya sih. Ada perbatasan, ada persilangan ya. Apalagi nih warnanya hijau. Nah ini biasanya yang paling dicari tuh kalau ada perbatasan terus warnanya langsung hijau nih di sini. Itu saya diajarinnya gitu sih, terus dapat untungnya juga lumayan. Kalau nemu-nemu saham yang kayak gini. Cuma disclaimer on ya, belum tentu dia bakal naik terus juga. Itu Mbak Laili. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Ada lagi, mungkin last terakhir. Nanti saya sekali lagi mau tanya ke teman-teman, bisa nggak pakai iPod-nya sebelum saya akhiri? Yuk, jujur aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, supaya nanti kan ada yang ngajarin. Bisa pakai iPod-nya di HP, smartphone? Oke, bisa atau enggak? Atau abstain nih? Oke, Belum bisa, Pak. belum bisa ya? Oke, nah. Oh, ada yang bisa. Alhamdulillah ada yang bisa, ada yang belum. Oke, harapan... Oke. Karena belum, sekarang pertanyaan saya, teman-teman di sini mayoritas punya laptop nggak? Ada laptop nggak? Mayoritas nih, mungkin cara ngeceknya gampang, waktu presentasi di kelas, ada bawa laptop nggak ke depan, kadang-kadang. Kalau mayoritas ada laptop, saya ajarin sebentar cara pakai iPad yang Windows. Tapi terus terang, saya juga kadang agak kesulitan, saya terus terang aja, kadang kesulitan juga pakai di HP, karena emang layarnya terbatas ya. Kalau kalian coba itu memang layarnya agak terbatas. Cuman, nah, memang terbatas nih kayak gini nih. Jadi kan emang kadang-kadang terlalu kecil, terus juga nentuin garisnya ini kan kena harus bersabar nih. Kita klik indikator, terus dia muncul kayak gini. Kalian milih kan agak ribet juga kadang-kadang. Jadi emang harus sabar kalau pakai HP. Nah, makanya terus kemudian saya informasikan ke teman-teman, kita ada banyak aplikasi gratis, salah satunya Yahoo. Ini yang pertama, kalau saya rekomendasiin bisa aja teman-teman pakai ini, iPod ini, tapi memang harus sabar. Jadi yang pertama, kalau kalian memang ngerasa sulit banget buat memahamin, nggak usah dipaksain. Kalian bisa pakai alternatif lain. Mungkin salah satunya ada Yahoo Finance ini bisa kalian akses pakai website biasa. Itu bisa. Nah, kalau kalian mau pakai iPod ini ya itu tadi, memang harus bersabar ya. Oke, mau nyoba pakai aplikasi iPod nggak? Ini pertanyaan terakhir. Kalau mau, saya kasih demo sekali, nanti habis itu saya mau izin ya. Mau di demo nggak pakai aplikasi iPod-nya yang Windows? Atau kalian cukup nyaman pakai Yahoo Finance aja? Boleh speak up atau mau chat, di chat juga boleh. Kira-kira pakai Yahoo Finance nih, menurut kalian mudah apa enggak? Coba boleh ketik di kolom chat.
Oke. Pakai Yahoo Finance menurut kalian mudah atau sulit? Boleh pick up, boleh. Mudah ya. Insya Allah nggak terlalu susah ya. Karena emang aplikasi berbayar, jadi kadang-kadang indikatornya nggak semuanya ada. Kayak contoh di modul kalian kan ada EMA, tapi di sini nggak ada EMA. Jadi emang ada plus minusnya. Oke, ini yang terakhir. Saya coba sebelum akhiri pertemuannya. Oke, kelihatan di layar teman-teman IPAD ya. IPAD-nya kelihatan? Saya share dulu ya. Kelihatan IPAD-nya di layar teman-teman sekalian? Kelihatan ya. Cara makainya. Tampilannya udah kayak gini gitu ya. Langsung aja ini ada klik chart stock. Pilih chart stock, sudah. Terus langsung diperbesar aja. Oke, sekarang ini karena sinyal saya ya, makanya bentuknya tuh garisnya masih belum kelihatan banget. Ini karena gangguan sinyal terus terang. Nah, di sini sebelah kiri teman-teman bisa tentukan kode saham yang mau dipakai. Contoh tadi ada apa ya? WSKT, Waskita. Nah, di sini kalian pilih waktunya. Kalian mau bikin chart dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Katakanlah kita bikin, sorry ini saya set 1 Agustus sampai tanggal 11 kemarin. Terus ini ada EMA. Nah, ini EMA nih ya. Ini tadi kan kalau di modul ada ya EMA ya. Nah, katakanlah di sini kita coba. Oke. Di sini EMA-nya diminta 30. Kita set 30. EMA 30. Oke, warna hijau EMA 30 ya. Kita set 30. Ini no data, ini 30. Terus PMA-nya itu di set 10 sama di modulnya. Efektif. Sorry, dia nggak mau kebentuk. Kayaknya gangguan sinyal ya. Oke, di sini ada Bollinger Band. Boleh kalian enable aja. Nanti dia akan muncul. Kita klik draw langsung. Nah, ini sebelumnya sorry, memang karena kondisi sinyal di sini ya. Jadi belum bisa kelihatan. Loading lemot, sorry. Aja mau. Oke, mohon maaf nih kayaknya memang kondisi sinyal saya. Jadi gambar nggak mau kebentuk meskipun udah saya klik draw beberapa kali. Jadi intinya gini, ketika pakai iPod ini, teman-teman bisa setnya di bagian kiri sini ya. Kelihatan di layar teman-teman masing-masing ya. Di sini yang pertama, kalian bisa pilihkan juga di sini. Kode ini jangan lupa diketikkan. Waskita, kalau mau nyari Waskita, ini ada stokastik dan banyak bisa dipakai. Oke, alhamdulillah mau kebentuk ya Waskita ya. Ya ini memang butuh, makanya kalau 5G mungkin bagus ya, sinyalnya bisa langsung kebentuk nih. Nah, di sini Waskita sudah kebentuk PMA-nya MA 520 sama 50 sama persis kayak di Yahoo Finance ya. Ini baru ada perpotongan naik ke atas. Bollinger Band-nya juga sama bentuknya. Jadi kalau kalian pakai aplikasi Yahoo Finance maupun pakai yang ini juga sama aja kayak yang kelihatan di Yahoo Finance tadi. Jadi bedanya hanya ini pakai aplikasi ini lebih rigid style dibanding yang Yahoo Finance tadi ya. Tampilannya juga lebih kayak pro gitu ya.
Nah, tapi kurang lebih hasilnya sama aja. Intinya ada garis perpotongan MA-nya juga sama, volumenya juga sama, terus juga nih MACD-nya juga sudah konfirmasi ya. Di sini ada perpotongan, sudah konfirmasi kalau harga bakal naik ke atas. Juga di sini RSI-nya juga sudah konfirmasi naik. Ditambah ini ada stokastik. Nah, disclaimer on stokastik itu biasanya sebuah analisa yang kayak cenayang ya, yaitu kayak mendahului. Tapi saya nggak mau nge-set stokastik. Saya lebih ke MA dulu karena kalau cenayang terlalu cepat nanti khawatir kadang-kadang bisa dibalik pembalikan harga. Oke, itu teman-teman. Sorry nggak bisa lebih detail nih karena gangguan sinyal ya. Pakai iPod-nya. Oke, cukup gitu. Perbandingannya sama aja sih. Mau pakai yang Yahoo Finance maupun mau pakai yang di iPod-nya itu sendiri. Oke, sudah jam 9.19. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata, perkataan yang kurang berkenan dari teman-teman. Mungkin terakhir kalau misalnya mau ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri, nggak ada ya. Insya Allah lebih mudah pakai Yahoo Finance. Kalau pakai iPad, biasanya kesulitan cuma satu. Yang paling susah banget, lupa password. Nah, itu nggak bisa masuk. Nah, itu susah. Oke, untuk selanjutnya, saya berharap ke teman-teman nanti bisa mengaplikasikan indikator MA, Bollinger, sama MACD buat bantu teman-teman kapan waktunya beli dan kapan waktunya jual saham. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ringkasan 3 kali pertemuan cuma di 1 pertemuan kali ini ya. Oke, baik itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, minta ampun, minta ridho, minta halal. Kalau ada salah kata, saya mohon maafin ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman peserta. Oke, buat teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan di-share oleh PIC. Ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo SE. Materi kali ini sangat bermanfaat. Namun sebelum praktikum ini ditutup, mungkin dari Bapak Yusuf ingin memberikan closing statement untuk teman-teman peserta. Oke, baik. Makasih ya Mbak sebelumnya. Oke. Di sini saya cuma mau share pengalaman terakhir. Jadi intinya waktu beli ini kalian mau terjun ke pasar saham. Ini karena pertemuan terakhir ya. Kalau mau terjun ke pasar saham, yang pertama kali yang harus kalian tentukan itu adalah tujuan investasi kalian. Kalian mau jangka panjang atau mau jangka pendek? Itu paling penting. Nah, kalau kalian mau jadi jangka panjang, kalian harus belajar dulu yang namanya value investing. Insya Allah dari pelajarin ya sama Pak Zaki sama Bu Saiki mungkin ya. Atau mungkin yang kemarin di indikator indikator pakai indikator yang sudah dipelajarin saat ini. Jadi intinya untuk jangka panjang, teman-teman silahkan lihat laporan keuangannya dulu. Bisa pakai aplikasi iPod Top Scanner yang fundamental, nanti baru tuh kalian pakai analysis technical. Itu orang yang jangka panjang. Kalau jangka pendek gimana? Silahkan teman-teman bisa pakai indikator-indikator yang udah dipelajarin. Ya jangan sungkan untuk selalu update chartnya. Oke, mungkin dari saya balik lagi, sekali lagi jangan serakah. Kalau udah untung, sudah tentukan target, silakan diambil. Karena saya pernah lebih dari itu akhirnya harganya balik jatuh. Nah, itu juga nyesek.
Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Pokoknya jadi investasi di smart ya. Jangan lupa lihat fundamentalnya. Jangan asal beli. Itu yang dari saya sampaikan. Sekali lagi saya minta ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara praktikum pasar modal di pertemuan 8 ini yang berisi materi tentang menganalisa teknikal. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo SE yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan pula kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih balikin ya. Makasih teman-teman semuanya. Mohon izin undur pamit. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam. Oke, happy weekend. Untuk teman-teman jangan lupa absen ya. Absennya ada di kolom chat. Terima kasih. Baik, Kak.